Apa yang terjadi yang dialami oleh Anies ya, dengan dukungan spontan dari kelompok masyarakat, justru awalnya bukan dari partai ya, dari kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai segmen, itu yang tidak dibaca oleh katakanlah oleh pemerintah maupun partai-partai yang ada. Nah, walaupun kemudian saya nggak tahu apakah Nasdem membaca tentang semangat perubahan itu, tentang ada satu kelompok pemilih yang jumlahnya sangat signifikan yang mengharapkan perubahan. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Kita masih akan coba bincang-bincang perkembangan terkini jelang Pesta Demokrasi 2024. Meski masih cukup jauh, beberapa pihak menilai misalnya Partai Nasdem ini punya keberanian. Salah seorang narasumber dari Bincang Spesial menyebutkan bahwa Nasdem luar biasa ini. MS Kaban misalnya mengapresiasi langkah Nasdem ini walaupun masih jauh, ya kan? Tapi kita akan coba lihat ini, karena sebelum Nasdem mendeklarasikan akan mengusung Anies sebagai calon presiden, ormas yang berusia cukup tua, yaitu Pemuda Pancasila, mengangkat Anies menjadi anggota Pemuda Pancasila. Mas Yapto langsung menyampaikan keanggotaannya. Ini juga menarik karena sebelumnya ada 68 ormas yang bertemu dengan Anies Baswedan. Kita akan coba bahas ini karena ada sisi menarik dari Anies yang memiliki relasi sosial politik yang cukup dalam, dan kita akan coba minta bantuan Prof. TB Masa ini untuk mengurai fenomena relasi sosial politik dari Anies Baswedan ini. Bang TB, ini fenomena apa ini dengan Anies ini? 68 ormas bertemu Anies, pemuda Pancasila yang punya jaringan luas dan ini terkenal ini, ya kan, kekuatannya terutama di kalangan kaum muda, mengangkat Anies. Jauh sebelumnya lagi relawan, tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang mendrive istilahnya, melakukan deklarasi-deklarasi dan mereka senang-senang saja. Nah ini sebenarnya seperti apa ini relasi sosial politik yang dibangun Anies sendiri, kok bisa muncul seperti itu? Pak TB membacanya seperti apa? Yang pertama ya, kita melihat bahwa desain sistem politik kita dengan tentu saja peran partai di dalamnya, termasuk juga pemerintah. Ini kan ada semacam kan baru terlihat bahwa political capacity dalam istilah terminologi ilmu politik itu tidak sebanding dengan harapan-harapan perubahan. Harapan-harapan perubahan itu masih dalam konteks semangat reformasi. Itu yang perlu dicatat, ya. Nah, sehingga harapan masyarakat atau katakanlah sebagian publik, mereka ingin ada satu perubahan di dalam kehidupan politik dan berbangsa, juga termasuk menginginkan masa depan Indonesia lebih baik. Itu tidak semua terserap, ya. Nah, kita sudah sering bahas bagaimana mungkin partai itu bisa menyerap aspirasi, menyerap perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat, karena fungsinya atau peran yang kemudian tidak optimal karena ada sesuatu, ya, karena ada kontrak politik,
politik transaksi dan seterusnya, sehingga jati diri sebagai partai politik itu tidak bisa optimal. Juga termasuk pemerintah, ya. Jadi pemerintah itu lebih orientasi pada kepentingan kelompok-kelompok elit strategis, tapi lupa atau mengabaikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Itu yang orang luput. Nah, menarik tadi dikaitkan dengan Nasdem. Nah, ini memang sangat mengejutkan. Itu di luar dugaan, karena Nasdem ini kan termasuk partai oligarki. Ya, tiba-tiba bisa keluar dari lingkaran oligarki. Itu ya. Yang kedua, kemudian ada semacam penilaian, bahkan itu Nasdem akan menerima ancaman dari pendukungnya, ditinggalkan. Saya kira kita perlu koreksi ya. Jadi ini saya nggak tahu ya, tapi sah-sah saja orang berpendapat. Tetapi opini itu tidak punya alasan yang cukup. Nah, kenapa? Seperti yang saya katakan, bahwa orang yang menghendaki perubahan itu luar biasa signifikannya. Nah, kita bisa lihat bagaimana dinamika perolehan suara pada pemilu itu kan sangat tipis. Para presiden dulu itu sebagian mengharapkan ada perubahan itu pada sosok kepemimpinan Prabowo, dan itu kan relatif lintas kelompok, termasuk juga lintas agama, kan itu. Nah, pertanyaannya, ketika Prabowo merapat ke ke koalisi, ya, KIB, ya kan, berarti suara yang mengharapkan perubahan atau sebagian yang berada pada oposisi itu kan tidak terjembatani kemana aspirasi mereka. Sementara parlemen pun itu kan cenderung sudah monolitik. Nah, ini adalah satu potensial, ya, politik harapan aspirasi baru itu yang tidak terkelola. Nah, tiba-tiba Nasdem keluar dari lingkaran itu, masuk ke dalam aspirasi ini. Nah, kebetulan aspirasi baru ini itu seolah-olah identik pada figur Anies, kan begitu. Nah, saya kira dinamika yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin saya katakan, ini orang dibangun seakan-akan politik identitas itu sesuatu yang menakutkan dan mengkacaukan, ya, wacana publik, diskurs, ya, seakan-akan ini semua karena hati-hati politik identitas. Nggak ada hubungannya. Itu yang perlu catat. Karena apa? Karena inisiatif atau partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat, malahan tadi sudah disebut ormas sampai terakhir pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Emang pemuda Pancasila itu ormas identitas. Politik identitas, mengusung politik identitas. Ya, identitasnya Pancasila justru. Iya, justru itu. Jadi itu sangat mudah dipatahkan. Jadi orang lupa, jangan lupa, ini ada semangat reformasi yang menginginkan perubahan baru untuk Indonesia yang lebih baik. Ini tidak terangkat, kemudian tidak diwacanakan. Jadi orang dijebak. Jadi seakan-akan kalau orang mendekat Anies itu identik politik identitas, lalu kemudian hati-hati partai itu bisa ditinggalkan dan sebagainya. Nah, paradigma atau wacana-wacana seperti itu sebenarnya itu tidak punya alasan yang kuat. Selain itu tidak mencerdaskan. Saya kira itu. Pak TB, kira-kira ini untuk Nasdem ataupun partai manapun yang sekarang ini coba-coba untuk langsung mengusung atau mempublikasikan mendukung Anies, kira-kira ini bisa menambah tingkat elektabilitas, ceruk suaranya bertambah besar atau malah berkurang? Kira-kira seperti apa nih? Iya, ini menarik ya. Katakanlah partai pendukung, antara lain ya, Nasdem, kemudian juga nanti ada Demokrat,
bahkan PKS sendiri. Nah, tiga partai ini kita bisa lihat, ini tiga partai ini pernah mengalami pasang surut. Nah, kita lihat pasangnya itu kenapa, surutnya kenapa. Nah, dugaan saya ketiga partai ini adalah partai yang menjanjikan perubahan. Seperti Nasdem itu jelas ya, restorasi ya, semangat restorasi, semangat perubahan. Saya kira demikian juga Partai Demokrat ya, ketika SBY itu luar biasa, dan SBY itu coba memberikan satu langkah-langkah perubahan Indonesia ke depan, dan juga PKS yang dikenal partai bersih ya, dan itu juga merupakan representasi pada sebagian pemilih Islam yang sangat kuat sekali ya pada aspirasi perubahan. Nah, itu kita bisa lihat. Saya sudah melakukan riset seperti itu. Jadi ini naik itu karena memang ada ide-ide segar, ada suatu komitmen untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, begitu juga turun. Begitu juga apa yang dialami oleh Nasdem. Nasdem juga mengalami turun. Misalnya ada beberapa daerah itu dia hilang kursinya. Nah, jadi kalau dikatakan apakah mengusung Anies itu akan turun, saya kira enggak. Karena tiga partai ini yang saya bisa simpulkan, semangat perubahan itu cukup cukup memadai untuk menyambungkan kembali kepada segmen kelompok masyarakat yang sampai sekarang itu mengharapkan adanya perubahan. Nah, kalau ini terjadi ya, maka suara itu barangkali akan kembali, mungkin nambah, ketimbang ya partai-partai yang ingin mengusung Anies berada pada koalisi KIB. Bisa jadi itu justru menjadi ancaman. Mereka akan turun suaranya karena sebagian besar rakyat Indonesia itu kecewa di bawah kepemimpinan Jokowi. Ya, saya kira banyak data-data yang menunjukkan apa yang dijanjikan oleh pemerintah di bawah Jokowi itu banyak yang tidak terwujud ya, kecuali tol. Tapi itu pun itu masih bisa diperdebatkan. Kira-kira seperti itu. Saya meragukan asumsi itu. Malahan ini tentu saja baru malah akan nambah nih ya. Maka nambah dugaan saya. Karena tiga partai itu memang orientasi orisinalnya itu memang pada semangat perubahan gitu. Ya, Bang TB, ini kan semangat perubahan, berharap muncul sosok baru dalam kepemimpinan nasional, ya kan? Berharap bisa mengatasi krisis yang berkepanjangan, diakui atau tidak, semua merasakan krisis ini. Nah, ini ada pada sosok Anies. Banyak orang menilai seperti itu, ya kan? Kalau menurut Bang TB, apa benar Anies bisa diharapkan untuk mengatasi krisis? Termasuk yang terakhir, apakah Anies juga bisa diharapkan untuk menjadi mitra memperkuat parlemen? Saya kira ini gimana hitung-hitung atau bacaan-bacaan seperti apa? Ya, yang pertama ya, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang terjadi yang dialami oleh Anies ya, dengan dukungan spontan dari kelompok masyarakat, justru awalnya bukan dari partai ya, dari kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai segmen, itu yang tidak dibaca oleh katakanlah oleh pemerintah maupun partai-partai yang ada. Nah, walaupun kemudian saya nggak tahu apakah Nasdem membaca tentang semangat perubahan itu, tentang ada satu kelompok pemilih yang jumlahnya sangat signifikan yang mengharapkan perubahan, sehingga Nasdem pun berani keluar dari lingkaran zona nyamannya ya? Zona nyaman gitu ya. Jadi itu pasti ada kalkulasi gitu ya. Nah, karena itu saya melihat bahwa memang ada peluang, tentu saja
harapan itu kan baru harapan, belum menjadi kenyataan. Tetapi harapan itu ada peluang. Ada peluang itu dilihat. Yang pertama, siapa yang mengusung gagasan perubahan itu atau yang siap menampung ya atau mengambil titipan pesan-pesan perubahan dari masyarakat itu. Yang ketiga, siapa yang akan muncul ya kepemimpinan nasional atau presiden yang membawa agenda perubahan itu. Nah, tentu saja sekali lagi saya bilang tentu kita lihat peluang yang ada itu, saya kira itu bisa meyakinkan. Nah, kalau itu dikaitkan dengan Anies itu kan sudah jelas jejak rekamnya. Prestasinya sangat jelas, sangat mudah diukur, dan kemudian mengapa juga rakyat begitu antusias, begitu percaya, karena mereka sebagian besar itu melihat fakta-fakta dan gaya kepemimpinan yang sangat elegan ya, low profile, sangat mengayomi dan selalu mengusung politik keadilan dan lain-lain. Nah, jadi tentang pertanyaan tadi, apakah akan muncul parlemen yang kuat? Nah, kalau lihat dari latar belakang Anies ya, dan dia memang sejak muda itu adalah seorang aktivis, juga seorang kampus akademisi, saya kira lebih mudah, lebih terbuka peluang bahwa parlemen itu akan kuat. Peluangnya itu lebih besar. Peluang lebih besar ya. Lebih besar. Kalau itu sudah terbukti ya. Kita bisa lihat bagaimana relasi pemerintah DKI dengan DPRD. Kita bisa lihat bagaimana dia gencar dikritik segala macam, toh dia tanggapi biasa saja. Nah, jadi ini harus kita baca peluang, apakah itu terwujud atau tidak. Tentu saja nanti waktu yang membuktikan ya. Tetapi kita lebih firm, atau orang lebih firm, orang menjadi yakin karena ada peluang. Mungkin tidak pada figur lain, mungkin ya. Nah, barangkali itu yang bisa kita berikan semacam satu penjelasan, saya kira. Terakhir nih, NTB, soal efeknya ini, efek elektabilitas dengan mengusung Anies atau tidak pun mengusung, bagi partai-partai baru misalnya kan belum secara konstitusional belum bisa mengusung, tetapi kan mendukung sebagai bagian dari kampanye mereka juga sah-sah saja. Nah, bagi parpol baru ini punya efek nggak? Atau malah misalnya ada yang menengarai sebagian pengamat, kalau tidak ikut dalam bunyi-bunyian kampanye calon presiden ini parpol-parpol baru malah tidak akan diminati oleh pemilih. Menurut hitungan Pak Terry seperti apa? Jadi begini, jadi politik itu kan seni kemungkinan ya, seni mencapai satu kemungkinan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jangan lihat besar kecilnya. Andai kata yang kecil itu dia berada dalam satu fair play, permainan yang fair, pemilu yang jujur, bukan tidak mungkin yang kecil ini juga bisa menjadi besar. Yang besar itu bisa menjadi kecil, karena kita ini sedang berada dalam satu krisis politik di mana partai-partai besar itu mengalami krisis yang sangat serius ya. Trust political trustnya itu sangat menurun ya. Nah, sementara di sisi lain ada partai baru. Nah, yang penting adalah apakah, pertanyaannya, ini ada ruang dan ada peluang, apakah partai-partai baru itu cukup cerdas untuk mengambil peluang itu? Bukan tidak mungkin, tergantung bagaimana kesiapan mereka, baik dari segi konsep gagasan ya, ide-ide maupun strategi ya, yang mereka bisa juga memanfaatkan untuk mengambil posisi mereka itu adalah sebagai partai yang mengusung semangat perubahan,
Saya kira itu kuncinya. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Gitu. Sangat mungkin mereka akan bisa meraih meningkatkan. Oh iya, daripada menunggu. Ya, ini ada momen, ada peluang sebagaimana pada semangat reformasi. Tapi butuh kecerdasan ya. Butuh kecerdasan dan perlu kejelian, dan yang penting adalah kemampuan merumuskan ya gagasan-gagasan, ide-ide, termasuk juga program-program ke depan yang bisa ditawarkan. Dia harus dengan perubahan, dan juga bagaimana meyakinkan rakyat pemerintahan yang akan datang dia harus berpihak kepada rakyat. Itu yang dinamakan bahwa keadilan itu mesti diwujudkan, bukan hanya sekedar basa-basi, dan itu sangat mungkin. Oke Bang TB, kita tunggu perkembangannya. Apakah akan muncul kecerdasan-kecerdasan seperti yang disampaikan Pak TB tadi, bagaimana partai politik ikut memanfaatkan dan berani menempatkan posisinya sebagai bagian dari semangat perubahan. Ya, politik itu kan momentum. Ya. Jadi walaupun Anda partai kecil, kalau Anda pandai memanfaatkan momentum, maka Anda juga akan punya peluang untuk bisa menjadi besar ya. Menjadi besar, kenapa meraih tidak? Dukungan publik. Iya. Baik. Terima kasih Bang TB. Pemirsa, demikian tadi bincang kita dengan Prof. Dr. TB Masa Jafar. Nantikan analisis bincang-bincang spesial menarik lainnya dalam perkembangan politik terkini bersama Jurnal Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.